Pemirsa, dalam hidup bermasyarakat ada beberapa hal yang tentu tidak boleh kita tinggalkan. Salah satunya adalah tradisi. Tradisi bisa dibilang sebagai peninggalan dari leluhur atau nenek moyang kita yang sampai saat ini masih kita lakukan. Dan dari beberapa tradisi yang tersebar di seluruh pelosok di Indonesia dan di beberapa pelosok daerah, ada beberapa tradisi yang memang sampai sekarang masih menjadi pertanyaan. Karena tradisi tersebut mengandung mistis yang sampai saat ini belum terpecahkan. Simak video lengkapnya di Kencan Horor Recobontung Channel, channelnya Jogja. Pemirsa, di video kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti sebuah kisah dari Evelyn. Kisah ini ditulis sendiri oleh Evelyn dan kisah ini terjadi sekitar tahun 2018. Cerita ini berawal ketika Evelyn ditawari oleh temannya untuk menjadi seorang MC di sebuah event yang diadakan di salah satu desa di Yogyakarta, tepatnya di Yogyakarta bagian selatan, dan event ini adalah ulang tahun Karang Taruna. Awalnya memang Evelyn tidak merasakan hal apapun atau bahkan hal aneh sedikit pun. Namun sepanjang acara tersebut, Evelyn merasakan bau-bau yang tidak semestinya atau bau menyan. Acara berjalan dengan lancar dan memang event ini diselenggarakan 3 hari 3 malam. Dari beberapa sumber yang Evelyn terima atau dari teman-temannya, saat Evelyn bertanya kenapa dalam sepanjang acara dia mencium bau kemenyan yang begitu sangat tajam. Salah satu temannya bercerita, lebih baik tidak diceritakan di hari itu. Menjadi sebuah pertanyaan untuk Evelyn, kenapa tidak diceritakan saat itu juga, padahal dia bertanya pada hari yang sama. Dan pemirsa, akhirnya dalam beberapa hari setelah acara ini atau event ini selesai, teman Evelyn pun bercerita kepada Evelyn bahwa memang di desa tersebut dalam melaksanakan event ada beberapa tradisi yang harus mereka laksanakan. Salah satunya adalah membakar menyan atau membakar dupa di sudut tertentu. Ya, memang event itu dilaksanakan di titik kumpul para masyarakat biasanya melaksanakan event atau di samping masjid yang kebetulan masjid tersebut berjajaran dengan makam. Dan pemirsa, mungkin Anda juga pernah mendapati hal yang serupa, di mana ketika ada sebuah event, ada beberapa sesaji yang harus kita berikan ke sesuatu yang tak kasat mata. Di event itu ada beberapa sesaji yang dipasang di beberapa titik di seputaran event itu terlaksana. Salah satunya adalah beberapa dupa yang memang dipasang 2 hari sebelum event itu dimulai. Dan pemirsa, ternyata tidak hanya dupa saja yang dipasang di beberapa sudut tersebut, tapi juga ada beberapa hal lain seperti kelapa muda atau kembang-kembangan yang memang sengaja dipasang di beberapa titik di seputaran event itu berlangsung. Salah satu yang paling menonjol adalah yang dipasang di sebuah pohon besar yang kebetulan event itu memang dilaksanakan di samping pohon besar tersebut. Dan pemirsa, puncak event ini adalah pagelaran wayang semalam suntuk yang dilaksanakan pada malam hari. Namun pada siang harinya dari jam 1 siang sampai dengan jam 5 sore ada jatilan. Nah, ini mungkin yang menarik bagi Evelyn. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui sebagai masyarakat Jawa, bahwa jatilan terdapat sebuah ritual yang berhubungan dengan sesajen. Dan ternyata pemirsa, sesajen yang terdapat di sebelah pohon tersebut tidak ada hubungannya dengan sesajen yang ada pada ritual di jatilan. Dan dari cerita yang Evelyn dapatkan dari temannya, bahwa
pemasangan dupa atau sesajen yang ada di bawah pohon dan juga di beberapa sudut yang ada di event tersebut memang sudah dilaksanakan 2 hari sebelum event itu dimulai. Dan pemirsa, ternyata dalam pemasangan dupa atau sesajen yang dilaksanakan 2 hari sebelum event ini berjalan, ada beberapa hal yang menarik yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah sebuah komunikasi antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Dan pemirsa, dalam komunikasi itulah sang penunggu pohon meminta untuk tidak menyanyikan satu buah lagu di dalam pagelaran Jadilan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Apabila lagu itu akan dinyanyikan, eventnya akan diporak-porandakan. Ya, percaya atau tidak, memang itulah yang terjadi. Dan memang dalam pagelaran Jadilan tersebut, satu lagu tidak dinyanyikan sesuai permintaan sang penunggu pohon. Dan ternyata pemirsa, hal ini memang sudah turun-temurun dilakukan oleh warga setempat. Dari cerita teman Evelyn itulah, ia juga mengungkapkan bahwa tradisi yang dilakukan oleh warga setempat memang sudah dilaksanakan sejak lama. Dan setiap event yang dilaksanakan ada beberapa permintaan yang memang sama, bahkan ada permintaan yang berbeda. Dan bahkan pemirsa, apabila ada permintaan dari makhluk yang tak kasat mata ini tidak dilaksanakan, maka makhluk ini akan meminta tumbal atau korban. Ya, itulah tradisi yang sampai saat ini masih kita laksanakan, peninggalan dari nenek moyang kita. Percaya atau tidak percaya bahwa tradisi memang masih kental halnya dengan mistis atau dunia yang tak kasat mata. Dan pemirsa, demikian kisah dari Evelyn tentang sesajen yang ada di sebuah event yang masih dilaksanakan di beberapa daerah di kota Yogyakarta. Dari kisah Evelyn tadi, moral value yang bisa kita dapatkan adalah bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk yang tak kasat mata. Jangan mengusik jika tidak ingin diusik. Saya Maida Mara, bareng